Nah, sekarang untuk mulai minggu ini jam praktikum saya isi untuk bahas tentang materi kuliah ya. Nah, pada hari ini kita akan bahas topik baru yaitu tentang persamaan diferensial. Jadi persamaan diferensial ada dua ya. Jadi persamaan diferensial biasa yang akan kita bahas hari ini. Nanti yang bagian terakhir itu adalah tentang persamaan diferensial parsial. Oke. Jadi persamaan diferensial ini sebetulnya kan kita banyak jumpai ya persoalan-persoalan ya di dalam engineering ataupun di dalam proses ya. Maka fenomena yang ada itu biasa dinyatakan dalam bentuk suatu model ya, di mana model ya, salah satu bentuk model itu adalah dalam bentuk persamaan diferensial ya, yang menggambarkan bagaimana perilaku suatu fenomena. Ya, misalkan di sini adalah suatu benda ya, suatu benda yang memiliki massa ya tertentu, atau di sini misalkan massa M ya, kemudian dijatuhkan dari suatu ketinggian ya, jatuh secara bebas ya dengan suatu kecepatan ya tertentu. Nah, akibat jatuh bebas itu, maka pada benda itu tentunya akan mengalami suatu gaya ya yang terjadi pada benda tersebut. Ya. Nah, dalam persoalan benda jatuh bebas ini ada dua gaya yang bekerja pada benda tersebut ya. Ya, pada benda tersebut yaitu gaya gravitasi atau gaya berat ya, yang arahnya ke bawah karena itu adalah gaya akibat tarikan gravitasi ya. Jika ada suatu benda yang dengan massa tertentu dan berada dengan benda lain yang maka terjadi tarik. Dalam hal ini bumi ini memberikan suatu gaya yaitu gaya gravitasi yang dinyatakan di sini adalah sebagai Fd ya. Jadi gaya gravitasi itu yang dinyatakan sebagai massa dari benda tersebut dikalikan dengan gaya yang bekerja yaitu gaya gravitasi yang arahnya ke bawah. Oke. Nah, kemudian selain gaya gravitasi, ketika benda itu terjatuh ya, maka dia akan mengalami suatu hambatan ya, yaitu karena bentuk ya, hambatan karena bentuk ya, karena bentuk daripada benda tersebut ya yang jauh jatuh dengan kecepatan tertentu ke bawah, yaitu gaya drag atau gaya hambat di situ akibat apa? Karena adanya udara yang ada di depan ketika dia melewati, maka dia akan mengalami suatu hambatan bentuk ya. Nah, hambatan bentuk ini yang arahnya berlawanan ya, arahnya berlawanan yaitu arahnya ke atas ya, bukan ke bawah. Nah, itu yang disebut dengan gaya apung ya, yang ditimbulkan ya, jadi gaya ke atas dan gaya ke bawah, sehingga resultannya itu tergantung dari kedua besarnya resultan dari kedua gaya tersebut ya. Nah, sehingga ketika benda itu mengalami suatu gerak ya, karena adanya dua gaya tersebut, maka benda akan mengalami percepatan. Nah, percepatan itu dinyatakan dengan A ya, dengan hukum Newton tentang gerak ya. A itu sama dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut ya, gaya net ya, artinya gaya net atau resultan ya, dibagi dengan massanya benda tersebut.
Nah, itu sama dengan F D ditambah FU, ya. Itu FU arahnya ke atas, ya. FD arahnya ke bawah, ya. Nah, sama dibagi dengan M. Nah, kalau itu kita breakdown lagi, ya, antara gaya-gaya tersebut, ya, itu dinyatakan dengan laju perubahan, ya. Laju perubahan di sini dinyatakan dengan dVdt, ya. Jadi laju perubahan kecepatan, ya, dengan waktu itu sama dengan tadi F dibagi A, ya, F dibagi M, ya, sama dengan FD ditambah FU dibagi dengan M, maka sama dengan G, ya, sama dengan G, ya, karena FD adalah M kali G, ya, dibagi dengan M, maka sama dengan G. Nah, kemudian negatif di sini karena arahnya ke atas, ya. Kita anggap di sini kita nyatakan bahwa kecepatan ke arah bawah, ya, ke arah Y ini ke bawah itu adalah positif, ya. Atau sebaliknya tergantung konvensinya di sini, ya. Kalau Y-nya itu arah ke atas positif, ya berarti di situ adalah minus G ditambah dengan C dibagi M kali V. Nah, di mana C itu adalah koefisien drag, ya, atau hambatan bentuk dari benda tersebut, ya. G adalah kecepatan gravitasi. Nah, ekspresi daripada model, ya, model yang menggambarkan bagaimana laju perubahan kecepatan, ya, dari suatu benda yang jatuh, ya, yang disebut dengan percepatan, itu adalah merupakan bentuk daripada persamaan diferensial, ya. Jadi dVdt itu adalah suku diferensial, ya, yang menyatakan laju perubahan atau yang dikenal dengan rate of change. Jadi laju perubahan. Oke, jadi ini, ya, persamaan dari salah satu, ya, ekspresi, ya, fenomena, ya, benda jatuh bebas dalam bentuk persamaan diferensial atau model, ya, boleh dikatakan ini sebagai suatu model, ya, percepatan yang terjadi pada suatu benda yang jatuh dari suatu ketinggian tertentu. Oke, nah sekarang persoalannya adalah yang menyangkut dengan kondisi awal, ya, kondisi awal atau syarat awal, ya. Biasanya ini adalah yang disebut dengan persoalan kondisi awal, ya. Nah, jika pada saat awal benda dalam keadaan diam, ya, artinya dia dijatuhkan dan dijatuhkan saja. Tapi beda nanti kalau misalkan dia sudah diberi kecepatan duluan, ya, pada saat dia dijatuhkan itu bukan hanya dijatuhkan dilepas begitu saja, tapi dilempar atau diberikan suatu gaya, ya, sehingga dia memiliki kecepatan awal, ya. Nah, biasanya kalau misalkan benda jatuh bebas itu adalah kecepatan awalnya adalah sama dengan 0, jadi dia langsung dilepas, ya, dilepas, ya. Nah, dengan kondisi awal yaitu V, ya, pada saat T sama dengan 0 itu sama dengan 0. Jadi benda dalam keadaan diam. Nah, sehingga kalau ini percepatan gravitasi, ya, itu dianggap konstan, ya. Ya, percepatan gravitasi itu adalah dianggap konstan, ya. Kemudian koefisien drag juga dianggap konstan, ya. Nah, kemudian maka kecepatan ini, ya, dari persamaan diferensial ini maka bisa diintegrasikan, ya, sehingga bisa dinyatakan bagaimana kecepatan benda jatuh itu sebagai fungsi daripada waktu. Jadi kecepatan itu adalah sebagai variabel dependen dan T-nya adalah sebagai variabel independen. Jadi di sini dengan
integrasi dengan kondisi awal, ya, integrasi dengan kondisi awal, ya, maka VT, ya, V sebagai fungsi T sama dengan G M dibagi C, ya, kali 1 minus eksponensial minus C dibagi M, ya, kali T. Nah, ini adalah penyelesaian daripada persamaan diferensial, ya, dengan kondisi awal. Oke. Nah, jenis-jenis persamaan diferensial, ya. Jadi tadi kita sudah dapatkan suatu gambaran, ya, dari suatu fenomena yang diekspresikan dalam bentuk suatu model gerak. Ya. Nah, persamaan diferensial, ya, itu di sini V sebagai variabel tak bebas atau dependen, ya, dan T-nya adalah sebagai variabel bebas. Jadi berubah secara bebas, ya, sehingga dinyatakan bahwa V sebagai fungsi daripada T, ya, di mana V sebagai variabel tak bebas atau dependen dan T-nya sebagai variabel bebas. Nah, persamaan diferensial, ya, tadi yang sudah dinyatakan sebagai persamaan diferensial biasa atau yang disingkat dengan ODE atau PDB, ya. Kalau ODE itu adalah dari ordinary differential equation, ya, atau persamaan diferensial biasa. Nah, itu dicirikan dengan suatu persamaan diferensial yang hanya terdiri dari satu variabel bebas. Ya, contohnya tadi model persamaan gerak. Ya, jadi model persamaan gerak, di mana variabel bebasnya adalah T dan variabel tak bebasnya adalah V. Nah, kemudian juga ini contohnya lagi, misalkan adalah hukum Fourier, ya, untuk hukum Fourier tentang ini perpindahan panas secara konduksi, ya, pada suatu batang logam misalkan, itu dinyatakan bahwa Q, ya, laju perpindahan, ya, Q dibagi A, ya, flux perpindahan panas konduksi itu dinyatakan sebagai minus, ya, dari K adalah konduktivitas termal, ya, dikalikan dengan dt, ya. T besar adalah suhu dan dt kecilnya di bawah itu adalah waktu, ya. dt, dx atau dz atau dy, di mana x, y atau z itu sebagai variabel bebas dan t itu adalah sebagai variabel tak bebasnya. Juga untuk perpindahan massa, misalkan itu adalah persamaan hukum Fick, ya. Tuh. Nah, kemudian kalau persamaan diferensial dari hukum Fick, ya, hukum Newton tentang viskositas, ya, atau tentang gerak, ya, kemudian hukum Fourier untuk perpindahan panas, ya, kalau kita aplikasikan pada suatu neraca, ya, pada suatu elemen volume atau kontrol volume tertentu, ya, maka itu bisa dinyatakan sebagai persamaan diferensial parsial, ya, sebagai persamaan diferensial parsial. Jadi di sini misalkan di sini adalah suatu persamaan diferensial untuk suatu perpindahan massa, ya, maka di mana laju akumulasi itu sama dengan net flux, ya. Net flux kalau tidak ada generalisasi massa, ya, net flux atau input dan dikurangi output, ya.
Jadi dc dt itu sama dengan minus d, itu adalah difusivitas massa ya. Kemudian do kuadrat c do x kuadrat ya, ini adalah kinetic flux ya, di mana perpindahannya adalah secara difusional atau molekuler, itu sama dengan 0. Nah, ini adalah salah satu bentuk persamaan diferensial parsial ya. Jadi ada dua variabel bebas ya, dua variabel bebas yaitu t dan x, posisi dan waktu ya. Jadi c sebagai fungsi t dan x ya. Oke, jadi ini perbedaan antara persamaan diferensial biasa dan diferensial parsial. Nah, kemudian derajat daripada persamaan diferensial ya, atau tingkat order yang menyatakan tingkat atau order tertinggi dari suku derivatif ya. Jadi di sini ada persamaan diferensial tingkat 1 ya, yaitu suatu persamaan diferensial di mana suku derivatifnya itu berderajat 1. Ya, contohnya tadi persamaan gerak tadi ya, dv dt sama dengan g minus c dibagi m kali v, itu dv dt-nya itu order 1 ya, derivatifnya itu hanya berorder 1. Nah, kemudian untuk persamaan diferensial yang tingkat atau order lebih tinggi, yang misalkan di sini adalah m dx d kuadrat x dt kuadrat ditambah c dx dt ditambah kx sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan diferensial tingkat 2 ya, di mana suku derivatif tertinggi itu berderajat 2. Ya, jadi ada d kuadrat x dt kuadrat. Itu adalah yang menyatakan derajat atau order derivatif tertinggi. Oke, tadi sudah saya bahas ya, singgung ya. Jadi apa namanya, hukum Newton tentang gerak ya, atau tentang viskositas ya, shear stress sama dengan minus mu dv dx ya, atau di sini juga bisa sama tentang gerak ya, maka dv dt sama dengan f dibagi m. Itu adalah persamaan Newton tentang gerak. Kalau persamaan Newton ya tentang viskositas ya, itu adalah shear stress ya, shear stress sama dengan atau flux ya, flux perpindahan momentum ya, itu sama dengan minus mu ya dikalikan dv dx ya. Nah, persamaan yang analogi dengan persamaan Newton tentang viskositas itu adalah hukum Fourier tentang perpindahan panas, yaitu flux perpindahan panas sama dengan minus k dt dx ya. T adalah suhu dan x adalah jarak. Kemudian hukum Fick itu tentang perpindahan massa secara difusi ya, maka flux ya massa itu sama dengan negatif d dc dx. Nah, sekarang kita fokus itu ke persamaan diferensial biasa ya. Jadi di sini misalkan kita memiliki suatu polinomial ya, suatu polinomial yang misalkan y sama dengan minus 0,5x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 minus 10x kuadrat ditambah 8,5x plus 1. Ini adalah suatu bentuk polinomial. Nah, kalau persamaan polinomial ini di derivatif ya, dibuat perubahan ya, laju derivatif ya,
yang dinyatakan dengan dy, ya, perubahan y terhadap perubahan x, ya. Jadi maka dinyatakan dy dx, ya, itu sama dengan minus 2, ya, x pangkat 3, ya, ditambah 12x kuadrat dikurangi 20x plus 8,5. Ya, kemudian yang konstanta itu hilang, ya, karena turunannya adalah 0 untuk suatu konstanta. Ini adalah persamaan diferensial biasa. Nah, kalau persamaan itu ya dari fungsi primitif, bukan fungsi primitif ya, karena di sini sudah ada konstanta, ya. Jadi di sini bentuk fungsi asalnya yaitu y, ya, sebagai fungsi x, itu bentuknya adalah seperti gambar, ya, yang sebelah kiri, ya, kurva sebelah kiri. Maka kalau diturunkan, ya, derivatifnya terhadap x, ya, maka diperoleh grafik yang sebelah kanan, ya, bagaimana dy dx sebagai fungsi x, ya, itu sama dengan persamaan kubik atau persamaan dengan polinomial derajat 3. Nah, tapi sebaliknya kalau misalkan persamaan diferensial, ya, jadi persamaan diferensial dy dx ini kemudian diintegralkan, maka bentuknya menjadi bentuk primitif, ya. Jadi fungsi y adalah merupakan fungsi dari x, ya. Tapi di sini akan muncul suatu konstanta integrasi. Jadi dia akan tidak tahu posisinya dia bergeser ke atas atau ke bawah, tergantung nilai tetapan atau konstanta integrasinya. Dan itu hanya bisa ditentukan kalau kondisi awalnya adalah diketahui. Ya, seperti kasus pada persamaan gerak di atas, ya, di mana pada kondisi awal yaitu yaitu pada kondisi awal kecepatannya adalah 0. Jadi kalau untuk menentukan polinomial, ya, hasil integrasi, ya, dari primitifnya itu, ya, maka harus diketahui kondisi inisialnya. Misalkan pada x sama dengan 0, maka y sama dengan nilai tertentu. Dalam kasus ini adalah pada x sama dengan 0, y sama dengan 1. Sehingga persamaannya adalah y sama dengan minus 0,5 x pangkat 4, dan seterusnya. Ya. Jadi ini kira-kira hubungan antara fungsi primitif dan diferensialnya. Jadi kan dari kondisi inisial. Suaranya jelas, ya, tidak putus-putus, ya? Jelas, Pak, tapi kadang-kadang putus. Iya, karena internetnya tidak stabil, ya. Internet tidak stabil, atau beberapa hari terakhir ini agak rewel ini. Nah, ini kalau ini dari primitifnya, ya, nilai C ini kalau tidak diketahui kondisi inisial, ya, maka hasilnya seperti ini. Jadi tergantung nilai C. Jadi C sama dengan berapa? Pada X sama dengan 0, ya, C-nya dapat, sehingga dia akan bergeser, ya, bergeser ke atas atau ke bawah, tergantung dari konstanta integrasi yang sesuai untuk kondisi fenomena awalnya. Ya, jadi ini adalah solusi umum dari persamaan diferensial. Loh, ini kok putus? Nggak tahu kenapa ya, terus padahal sudah bikinnya dari, pokoknya kalau sudah putus sudah dianu aja, ya, kita lanjutkan nanti Rabu depan aja, ya, kita selesaikan sampai putusnya sambungan ini. Nggak tahu zoomnya ini. Oke.
Nah, ini ya, dari integrasi itu adalah sejumlah tak berhingga polinomial. Jadi jumlahnya banyak tergantung dari nilai C. Ya, jadi itu yang disebut dengan primitifnya. Jadi, nah penyelesaian yang unik tunggal satu-satunya itu hanya diperoleh ya dengan menerapkan 100 syarat, yaitu di kondisi awal yang disebut dengan initial condition. Ya, jadi dalam kasus ini maka pada X sama dengan 0, Y sama dengan 1, sehingga diperoleh persamaan polinomial awal atau asalnya. Nah, ini adalah solusi eksak ya. Jadi diperoleh dari solusi eksak. Nah, kemudian ini terkait dengan syarat ya. Syarat awal atau initial condition ya, ini mencerminkan keadaan sebenarnya. Ya, mencerminkan keadaan sebenarnya. Jadi memiliki arti fisik tadi seperti kasus pada gerak benda jatuh bebas ya. Jadi kondisi awal ini mencerminkan kondisi awal daripada fenomena itu. Ya, jadi kondisi pada saat T sama dengan 0. Benda itu posisinya seperti apa, keadaannya seperti apa secara fisik. Nah, pada persamaan diferensial ya tingkat n, maka dibutuhkan n syarat awal. Ya, jadi karena nanti hasil integrasinya ya karena persamaan integrasinya akan menghasilkan beberapa konstanta yang harus dievaluasi berdasarkan kondisi batas atau kondisi awal. Nah, kemudian syarat batas ya atau boundary condition. Syarat yang harus dipenuhi tidak hanya di satu titik ya, di satu titik di awal saja, namun juga di titik lain atau beberapa nilai variabel bebas yang lain. Ya, contohnya itu pada kasus misalkan peristiwa perpindahan panas konduksi secara transient atau unsteady state ya. Maka pada suatu misalkan perpindahan panas pada suatu plat yang tak berhingga ya. Jadi plat tak berhingga. Nah, di situ nanti harus ada kondisi awal, yaitu kondisi awal pada posisi misalkan di permukaan ya, permukaan flat atau plat itu kondisi awalnya seperti apa. Nah, ini pada kondisi yang misalkan penetrasi pada X atau pada lapisan batas ya tertentu ya, jadi pada X tak berhingga maka syarat batasnya seperti apa ya, dan seterusnya ya. Jadi itu syarat batas dan initial condition. Jadi kalau syarat batas itu bisa lebih dari satu kondisi. Tadi kasus untuk perpindahan panas transient atau unsteady state atau ini perpindahan panas pada ini aliran di dalam pipa ya, misalkan pipa tegak gitu ya, dialiri dengan kecepatan tertentu, kemudian di bagian dindingnya diberikan sumber panas ya dengan laju perpindahan laju atau rate tertentu atau konstan misalkan. Maka di situ profil temperatur itu akan merupakan fungsi dua variabel, yaitu Z arah ke bawah ya, kemudian arah radial ke arah R. Jadi arah radial dan arah aksial ya. Jadi nah itu kondisi batasnya harus ketahui untuk menyelesaikan itu. Nah, metode penyelesaian persamaan diferensial biasa ya sebetulnya banyak metode yang bisa digunakan. Nah, ini kita hanya akan bahas beberapa metode yang banyak digunakan ya, dari metode yang paling sederhana sampai dengan metode yang banyak digunakan sekali dalam penyelesaian persamaan diferensial. Yang pertama adalah nanti kita akan bahas dengan apa yang disebut dengan metode Euler ya, Euler atau Euler ini ya, bahasanya kalau ini nama orang Jerman ya,
itu disebut dengan metode Euler. Kalau orang Sunda namanya Euler. Ya, itu kayak bayam gitu kan, Euler. Jadi ini adalah Euler ya, metode Euler ya. Dan nama Sunda ini nama Jerman ya, ini metode apa Euler ya. Kemudian juga metode Hahn ya, jadi metode Hahn ya. Kemudian nanti kita akan perbaiki metode ini bisa digunakan lagi apa yang disebut dengan metode Euler yang dimodifikasi atau yang disebut dengan metode polygon. Dan yang terakhir nanti kita akan bahas metode yang umum digunakan dalam penjelasan persamaan diferensial biasa, yaitu metode Runge-Kutta atau metode RK. Nah, metode Euler ya, metode Euler ya. Metode Euler kita bahas pertama ya. Nah, ini tuh jadi persamaan diferensial itu sebetulnya kan menyatakan persamaan garis singgung suatu fungsi pada titik tertentu ya, atau slope ya dari persamaan dari suatu persamaan garis singgung ya pada suatu fungsi sebetulnya. Nah, persamaan ini kan sebetulnya berubah terus ya dengan posisi ya, makanya disebut dengan persamaan perubahan ya. Nah, metode Hahn ini juga disebut dengan metode satu langkah ya, metode satu langkah ya. Nah, ini dikenal pula dengan sebagai metode satu langkah atau one step method ya, di mana persamaan ya penyelesaian di sini adalah nilai yang baru atau new value ya, itu sama dengan new value ditambah dengan slope kali step size ya, slope dikalikan step size ini kayak sama dengan persamaan untuk regresi atau interpolasi ya, persamaan interpolasi linear ya. Ini prinsipnya. Jadi kalau dalam bahasa ini secara matematis ya, maka dari gambar itu ya, di mana slope-nya itu adalah P ya, kemudian itu adalah merupakan slope dari persamaan garis yang melalui XI dan XI plus 1, di mana jarak antara XI dan XI plus 1 itu adalah disebut dengan step size atau H. Ya. Nah, maka di sini persamaan dari metode satu langkah di sini adalah Y ya, YI plus 1 ya. Jadi YI yang baru itu sama dengan YI itu adalah nilai yang lama ya. Nilai yang lama yaitu Y pada XI ya, ditambah dengan P kali H atau step size ya. Jadi itu adalah nilai dari Y ya pada I plus 1, XI plus 1. Ya, jadi di sini bahwa slope atau gradien V itu dipakai untuk mengekstrapolasi nilai lama Y ke nilai Y yang baru dalam selang atau interval yang besarnya adalah sama dengan step size-nya yaitu H. Nah, ini yang disebut dengan metode. Jadi kalau untuk menentukan penyelesaiannya